welcome back to my channel. Hari ini saya akan stop lagi review krim abal-abal. Tapi sebagai gantinya nih, hari ini saya akan review tepung terigu dan mentega. Yeay! Sama ada satu lagi, susu-susuan juga saya review. Ya ini adalah krim kiloan yang saya beli di e-commerce. Ini kayak tepung ya, oke lah. Katanya nggak boleh, itu bukan hak saya. Bukan saya yang berhak mereview, dah. Saya review tepung aja. Apakah tepung ini mengandung merkuri atau hidroquinon? Yuk tonton lengkap ya di video YouTube saya. Oke guys, jadi ini spesial banget nih karena saya beli banyak banget sih yang saya beli sebenarnya. Tapi di video ini yang saya masukin 3 ya. Ngapain saya masukin banyak-banyak kalau isinya juga sama. Ada satu lagi nih, saya akan mereview krim susu domba. Ini katanya krim ini dari bahan alami. Apakah alami versus kiloan? Mana yang lebih bagus? Apakah susu domba? Karena ini dari alami, ada tulisan halal lagi kan, seperti itu punya kan. Jadi kalian akan kebeda sih yang mana yang alami, yang mana yang abal-abal. Nah, tapi sebelum kita mulai nih ya, setiap hari itu saya tuh kedatangan banyak banget korban krim abal-abal ya. Kadang dari dulu sih sampai sekarang, dan itu sedih banget. Terserah sih kalau kalian tuh kayak nggak suka dengan cara edukasi saya, nggak suka dengan apa yang saya lakukan, ya bebas-bebas saja. Tapi inilah yang terjadi di Indonesia. Memang krim abal-abal tuh banyak dan kalian ngerasa sendiri nanti. Ketika kalian stop pakai krimnya, maka apa yang terjadi? Akan terjadi ketergantungan. Dan ujung-ujungnya kalian bingung sudah mau ngapain juga. Pakai ini salah, pakai itu salah. Kenapa dok? Aku pakai ini kok jelek. Ada orang loh yang pakai sabun badan, kadang-kadang pakai sabun batang ke wajah, itu nggak apa-apa. Tapi setelah pakai krim abal-abal, pakai sabun yang mahal sekalipun, yang 500.000 sekalipun, mahal, itu jadi bermasalah, jadi beruntusan. Apakah sabunnya salah? Enggak, guys. Karena apa? Karena pakai krim abal-abal itu merusak skin barrier kalian. Jadi kayak kalian tuh nggak pakai baju lagi, klinik lagi. Kulitnya itu kayak kehilangan skin barrier, kehilangan bajunya. Jadi mudah kedinginan, mudah demam, mudah sakit. Nah dok, bagaimana dok supaya saya bisa sembuh dok? Caranya itu gampang banget guys. Dimulai dari nol ya mas? Stop dulu pakai krim abal-abal, lalu konsultasi. Konsultasi boleh dengan siapa aja sih, dengan klinik mana aja, dengan dokter mana aja. Dengan saya juga boleh, ke chat nomor di bawah ini. Ya lalu diawali dengan berhenti pakai, lalu kita akan sembuhkan skin barrier ini. Jadi kita buat baju lagi di kulitnya, sehingga nggak gampang beruntusan, nggak gampang sensitif lagi. Yuk kita balik ya sekarang ya ke krim abal-abal. Kita akan mereview krim Dajjal ini. Dok, jangan kasar dong. Katanya dokter nggak boleh kasar. Saya itu bingung ya. Kalau dilembutin emang bisa hilang. Dikasarin aja nggak hilang, apalagi dilembutin. Adik-adik, jangan pakai krim abal-abal. Nggak ada yang mau denger. Oke, kita akan mulai nih. Ini saya singkirkan dulu nih karena ganggu pemandangan banget. Kita akan mulai dari yang bagus dulu katanya. Krim susu domba. Jadi ini ada 2 ya. Ini yang dari Indonesia. Ini yang dari Thailand. Jadi ini tulisannya krim susu domba Thailand. Ya, ada gambar Thailandnya juga. Ya, jadi ini ada, jadi kotaknya ini seperti hologram gitu ya, kan? Kalau digoyang-goyang kayak gitu bersinar. Terus ada segelnya. Ya. Saya buka segelnya. Di kotaknya ini tulisan no mercury, no hydroquinone, no animal, 100% herbal. Dia pakai susu apa ya? Domba kan binatang. Apa masuk tanaman ya domba sekarang? Halal. Thailand tapi halal. Oh mungkin halalnya di Thailand kali ya. Formula baru susu domba memutihkan, melembabkan, menghaluskan kulit. Oke. Expired date-nya Agustus 2022. Oke. Ini Indonesia. Indonesia punya kotaknya lebih gede. Berarti lebih gede juga dong krimnya ya. Susu domba sama ya, ada hologramnya juga. Di sini juga ada hologramnya. Disegel juga, baru saya buka segelnya. Ada nomor BPOM-nya, NA. Night creamnya, day cream, dan transparan soapnya. Itu semuanya ada nomor BPOM-nya. Ini lengkap baru. Ada cara pakainya juga. Semuanya lengkap. Ada ingredientnya juga. Nah ini benar kata Dr. Richard. 6-6-nya itu mengikuti ciri-ciri krim yang aman. Nih baru saya suka nih. Saya buka ya. Wah krimnya kayak gini punya. Disegel. Krim paginya. Oh, gambarnya ada susu dombanya, ada dombanya.
Tapi di sini nggak ada tulisan 100% herbal kalau di Indonesia ya. Tuh. Saya buka dulu. Kita buka. Wah, ini penampakan krimnya. Kena hidung gue lagi. Sumpah. Aman gak ya? Mudah-mudahan aman lah ya. Ini bentuknya mirip banget dengan ini ya. Krim apa sih? Ya ini krim malamnya. Wah, kok krim malamnya kayak gini nih? Lengket dan panjang kan? Oke, kita masukin ke lab. Nggak apa-apa, kita masukin ke lab. Dan hasilnya! Merkuri guys! 0,4%. Apa nih bang? Katanya no mercury, no hydroquinone, no animal, 100% herbal. Ya, 100%. 100% merkuri. Ini enggak 100%, 0,4 guys. Waduh, ini hidung harus dicuci. Gila, hidung gue rusak. Day cream dan night creamnya itu mengandung merkuri. Nah, tapi kok ada lengkap ini semuanya, ada BPOM, ada ingredient. Oke, kita cek nih ke www.cek BPOM, kita masukin night creamnya. Nggak ketemu guys. Ini nomor telepon siapa ini jadi? Ini ada tulisan halal lagi nih. Kalau orang Indonesia nih ngelihat BPOM, ngelihat halal, terus murah meriah kayak gini, harganya 30.000, 40.000, ini pasti dibeli nih. Mana ada semuanya, ada hologram lagi, gambarin asli nih. Memang krimnya nih bener-bener dajal nih, bener-bener sumpah nih. Terus kita masukin ya sekarang krim susu domba. Gak ketemu juga guys. Jadi ini bohong banget krimnya. Sudah BPOM dan ini benar-benar penipuan. Pak polisi tolong ini diciduk ya. Ini yang Indonesianya, wah expirednya 2024. 3 tahun lagi kan expirednya kan. Waduh, mau untung banyak dia ini. Jadi ini krim susu domba yang katanya alami, katanya herbal, no mercury, no hydroquinone. Bohong. Kau pembohong. Benar sih dia. Ada benernya. Enggak hydroquinone. Memang benar dia enggak hydroquinone. Tapi dia mengandung mercury 0,4%. Nggak ada bedanya. Nggak apa-apa, kita harus positive thinking. Siapa tahu krim kiloan tadi itu bersih, itu aman guys. Nah, sekarang kita buka yang Thailand. Sama aja sih sebenarnya, kotaknya aja lebih kecil. Tuh, coba kita bandingin ya sekarang. Guys, kalau beli di Indonesia itu lebih banyak. Kalau beli di Thailand, kemasannya lebih kecil. Dan kita masukin ke lab, ternyata hasilnya sama guys. Mendingan beli di Indonesia guys, lebih banyak soalnya. Sudah murah, lebih banyak lagi kan. Enak kan beli di Indonesia. Kalau semuanya sama dan ini juga ada ini ya. Nah ini ya, kayak paling benci ya. Jadi teksturnya tuh lengket banget nih krimnya. Lengket banget ya. Oke guys, saya pegang ya. Ini ya. Ini sama ini. HN, Tabita, Temulawak, semuanya ya Tuhan berkatilah tangan saya ini. Semoga tidak beruntusan. Tangan muka nggak beruntusan, tangan beruntusan. Ini nggak lucu ya. Ini krim paginya ya. Nah, krim yang seperti ini lengket ya. Tapi kita nggak boleh seuzon juga ya. Kalau nggak diperiksa hasil lab. Tapi ini benar-benar halu sih menurut saya. Dari hasil labnya halu, semuanya halu. Dan yang saya paling benci itu adalah dia itu ngejual bawa-bawa krim dia itu aman, kayak seolah-olah itu susu domba itu benar-benar alami 100%. Kan kita kan jadinya terstigma. Oh iya bener banget kata Dr. Richard tuh nggak boleh pakai yang kimia, nggak boleh pakai yang berbahaya. Pakainya susu domba aja nih, sudah jelas aman nih susu domba nih. Agen ada nomor BPOM-nya nih. Halal pula kan, halal mana pun saya nggak tahu kan. Apakah yang di sini ada cabang? Saya nggak ngerti juga ya. Oke, kita lanjut ke krim kiloan. Oke guys, kita kembali ke mereview tepung dan mentega. Jadi ini tepung dan mentega saya beli di e-commerce, nggak ada mereknya guys. Kalau kalian ketik itu ya, beli krim kiloan banyak banget. Biasanya ini dimanfaatin orang penjual krim abal-abal untuk merepacking terus ngejual jauh lebih mahal. Jadi kayak buat merek sendiri seperti itu ya. Ngajarin saya. Tapi jangan kalian tiru. Kenapa? Karena ini sebenarnya berdosa untuk orang lain. Kenapa? Ya kita kan nggak boleh mencelakakan orang lain ya. Kalau misalnya orang lain pakai mukanya rusak, itu celaka banget ya ternyata ya. Nah ini kalian lihat ya, ini ada di e-commerce ya, mudah banget ditemui dan harganya itu murah banget. Ini berapa gram sih bro ini? 1 kilo ya? Ini 1 kilo. 1 kilo itu bisa untuk 100 pot. Jadi ini bisa untuk 100 pot dipindahin sendiri. Tenang aja guys, kalau kalian pindahinnya mudah-mudahan kalian nggak ketemu polisi, karena kalau ketemu polisi kalian bakal diciduk oleh polisi ya. Gak apa-apa, kita masukin ke hasil lab. Yang pertama, 6,3% hydroquinone. Gila gak? Ini 6,3% hydroquinone guys. Wow, buset ya. Sebenarnya
nggak usah di ngomong hidroquinone 0,3% pun saya nggak mau pakai ya. Cuma bego banget masih ada yang mau pakai, saya nggak ngerti juga ya. Yang ini kita masukin ke hasil lab, ternyata hasilnya 4,9%. Wow, tinggi banget ya, hampir 5%. Dan yang terakhir yang kuning, yang mentega ini, kita masukin ke lab, ternyata hasilnya 5,7%. Gila kan? Percis banget nih. Jangan-jangan ngambil dari sini. Oke guys, ternyata sama dajalnya. Enggak. Menurut saya bagaimanapun juga merkuri lebih dajal daripada hidroquinone ya. Karena apa? Karena merkuri itu dilarang dan merkuri itu bisa ngerusak saraf dan itu bahaya banget. Nah, ini contoh untuk kalian yang ngomongin krimnya alami kayak gini yang punya, kalian harus kepoin benar-benar nomor BPOM-nya. Jangan dipercaya gitu aja. Cek benar-benar di www, cek BPOM. Apakah benar-benar aman nggak? Ada nggak? Jangan mau ditipu katanya. Jangan mau ditipu kata-kata halal. Ini paling saya benci sih. Kenapa? Dapetin halal itu sulit banget loh. Saya sebagai yang punya produk, dapetin halal tuh lebih sulit. Sulit banget sih menurut saya. Jadi saya tuh kesel banget kalau ada yang bisa nemplokin halal-halal nggak jelas kayak gini punya. Dan akhirnya terbukti pemenang dari semuanya kompetisi ini adalah krim susu domba. Selamat krim susu domba. Kamu bisa ngalahkan krim kiloan ini. Luar biasa. Nah, jadi kesimpulannya, kalian jangan mau ditipu oleh nomor BPOM abal-abal yang nggak jelas. Kita harus sebagai konsumen nih, nggak bisa nyalain yang jual ya. Kita harus ngecek sendiri nih yang dipakai untuk diri kita nih. Bener nggak? Aman nggak? Di double check, di triple check bener-bener. Atau kalau kalian males, belilah di tempat yang benar-benar terpercaya, yang benar-benar kliniknya jelas, yang benar-benar dokternya jelas, yang dokternya itu benar-benar terjamin. Nah, belilah yang seperti itu punya kalau kalian males banget. Tapi sekali lagi akan lebih bagus kalian mengeceknya sendiri dan belum tentu, ini sebagai contoh sih, belum tentu yang katanya aman ditandingin dengan yang kiloan, malah lebih dajal lagi ya. Yang katanya alami. Nah itulah, seperti itulah hidup ya. Mudah-mudahan apa yang review saya ini membuka mata kalian semua. Kalian boleh benci saya, kalian boleh nggak suka dengan saya, kalian boleh nggak suka dengan cara edukasi saya. Tapi ini adalah fakta yang terjadi di Indonesia, fakta yang terjadi di lapangan di dunia kosmetik. Ya terserah kalian. Tapi ujung-ujungnya kalau mukanya hancur, ya paling enggak kalian ingat saya dan jangan lupa share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Siapa tahu tetangga kamu, teman-teman kamu pakai krim abal-abal, sekarang mereka nggak bisa terima, nggak apa-apa. Tapi setelah mukanya hancur, mereka akan ingat video ini dan akan datang ke jalan yang benar. Sampai ketemu.